Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yunita Sari dengan NIM 180330054, Aquaculture 5B Fakultas Pertanian Universitas Malikusaleh. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa tambak dalam kegiatan aquaculture. Apa itu tambak? Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasikan di daerah pesisir. Dalam pembuatan tambak tersendiri memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu tidak membuat tambak pada daerah pemukiman, tempat wisata, ataupun wilayah pesisir. Hal tersebut guna menghindari terjadinya konflik dengan pihak setempat. Kemudian dalam pembuatan tambak ini, air merupakan komponen penting. Maka dari itu carilah lokasi yang tidak jauh dengan sumber air. Kemudian juga harus memiliki pasokan air tawar yang cukup untuk kebutuhan tambak, sehingga dalam penetralan salinitas selama budidaya berjalan dengan baik. Terdapat beberapa faktor dalam pembuatan tambak, yaitu ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek ekologis, aspek tanah, dan juga aspek biologis. Dalam aspek sosial, ditinjau dari aspek sosiologis atau sosialnya, lokasi yang dipilih untuk budidaya ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu lingkungan induk dan kelestarian alam dapat dijaga, kemudian sumber daya alam sekitar dapat digunakan, penduduk sekitar dapat menjadi tenaga kerja. Kemudian juga dalam pembuatan tambak ini harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Lalu keamanan lokasi harus terjamin ataupun tidak terganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam aspek biologis terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sumber benih, sifat organisme lain, vegetasi, dan kelestarian lingkungannya. Jika dari aspek ekologisnya, itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kualitas air atau mutu air yang akan digunakan untuk mempelajari ikan di tambak harus diperhatikan. Kemudian pasang surut dan arus air. Air pasang atau air laut naik terjadi pada saat bulan berada di dekat bumi serta bulan berputar, bergerak mengarungi angkasa, dan terjadi daya tarik terhadap lautan. Kemudian juga ada polusi air, iklim, dan lain sebagainya. Dalam aspek tanah terdapat beberapa hal, yaitu jenis tanahnya. Dalam pemilihan jenis tanah ini harus dipilih tanah yang menyimpan udara atau kedap udara sehingga tambak yang dibuat tidak bocor. Kemudian tanah yang dipilih untuk lokasi budidaya ikan sebaiknya tanah yang subur, yaitu tanah yang lapisan atasnya cukup tebal, karena tanah lapisan atas merupakan bagian dari tanah yang paling subur. Kesuburan tanah mempengaruhi produksi pakan alami pada budidaya ikan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar, topografi tambak harus mempunyai kemiringan lahan yang cukup landai. Kemudian ada tekstur, keasaman, kandungan bahan organik, serta unsur haranya. Kemudian ada aspek ekonomi, di mana dalam aspek ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dekat dengan sumber air, dekat atau memiliki sarana penunjang seperti sarana komunikasi, jaringan listrik, dan sarana atau prasarana transportasi. Kemudian tidak terlalu jauh dari sumber pakan, benih, serta produksi lainnya. Juga alat dan bahan untuk membangun kompleks budidaya. Kemudian dekat dengan daerah pemasaran, jarak yang dekat. Lalu tidak dekat dengan pemukiman dan industri, mudah mendapatkan tenaga kerja. Kemudian sesuai dengan rencana induk pengembangan daerah setempat. Kemudian status kepemilikannya dengan bukti sertifikat atau perizinannya. Kemudian dalam pendesainan tambak terdapat beberapa hal. Yang pertama itu desain petakan tambak. Secara umum, desain petakan tambak merupakan perencanaan bentuk tambak yang meliputi ukuran panjang, lebar petakan, kedalaman, ukuran pemata, ukuran saluran keliling, serta ukuran dan letak pintu air. Petakan tambak sebaiknya berbentuk 4
persegi panjang atau bujur sangkar, tergantung tingkat teknologi yang diterapkan. Kemudian ada desain pematang tambak. Dalam mendesain pematang tambak ini ada 3 bagian, yaitu pematang utama, sekunder, dan tersier. Pematang utama itu merupakan pematang yang mengelilingi seluruh areal tambak dan berfungsi melindungi areal tersebut dari banjir. Yang perlu diperhatikan adalah pematang utama dan sumber air perlu berjarak tertentu sebagai daerah penyangga. Pematang utama juga harus lebih tinggi dari air pasang tertinggi yang pernah terjadi selama 10-15 tahun terakhir. Lalu ada pematang sekunder, di mana pada dasarnya sama seperti pematang utama, yaitu didasarkan pada kemampuannya mempertahankan tinggi air yang diinginkan dan cukup kuat menahan tekanan air dalam kelompok tambak yang diairi. Lebar bagian atas pematang sekunder disarankan minimum 1,5 meter. Lalu ada pematang tersier, di mana pada umumnya kemiringan dinding pematang tersier ini yang mempunyai membatasi tambak satu dengan tambak yang lainnya dapat dibuat lebih curam daripada kemiringan dinding pematang sekunder dan utama. Persyaratan kemiringan untuk pematang tersier sama dengan pematang lainnya, yaitu ditentukan oleh tekstur tanahnya. Selanjutnya ada desain salur. Saluran tambak pada umumnya memiliki termasuk tipe terbuka dengan penampang berbentuk trapesium terbalik dan airnya mengalir secara gravitasi. Namun, ada kalanya berubah saluran tipe tertutup seperti yang banyak dipakai pada tambak intensif. Kemudian juga ada kemiringan saluran, di mana saluran tambak harus dibuat landai ke arah pintu utama. Dengan demikian, lantai pintu untuk utama merupakan titik terendah di seluruh hamparan tambak. Selanjutnya, semakin mendekati tambak, elevasi dasar saluran semakin tinggi. Kemiringan saluran ditentukan oleh kondisi pasang surut air laut dan jarak antara sumber air dengan daerah tambak. Di lokasi yang kisaran pasang surutnya rendah, kemiringan saluran cenderung landai. Lalu ada kapasitas saluran, di mana kapasitas saluran ini direncanakan agar dapat memenuhi kebutuhan air bagi seluruh hamparan tambak atau debit air yang masuk dan mampu membuang air tambak sesuai yang diperlukan atau debit air keluar. Perkiraan debit air masuk dilakukan dengan menentukan persentase pergantian air per hari yang diperlukan untuk seluruh tambak pada waktu air pasang. Kemudian dalam perkiraan debit air masuk yang digunakan untuk menentukan kapasitas saluran tidak didasarkan pada volume air tambak seluruhnya, melainkan pada volume air yang harus diganti per hari untuk seluruh tambak. Yang terakhir yaitu ada kemiringan dinding saluran, di mana kemiringan dinding saluran tergantung pada tekstur tanahnya. Kemiringan yang terlalu curam dapat mengakibatkan longsornya dinding saluran karena gerusan aliran air. Kecepatan penggerusan dinding saluran itu tergantung pada jenis tanah dan bentuk penampang saluran. Pada kecepatan aliran yang sama, tanah berbutir halus biasanya bergerus lebih cepat daripada tanah yang berbutir kasar. Pada umumnya, kemiringan dinding saluran pada tanah aluvial dengan tekstur liat dibuat 1:1 dan bila berpasir dibuat 1,5:1 atau 2:1 tergantung kandungan pasirnya. Dalam kegiatan budidaya dalam tambak ini terdapat beberapa biota yang biasa dibudidayakan. Menurut Ahmad tahun 2008, komoditas yang umum dibudidayakan di tambak Indonesia adalah udang dan ikan bandeng, di mana kedua biota ini menjadi komoditas unggulan untuk dikembangkan. Secara umum, tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang windu, walaupun sebenarnya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan di tambak, misalnya ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, dan kakap putih. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf dan semoga dapat diterima oleh dosen pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.